Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ala ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga RT 004 01 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Bapak RW kita, RW 01 Bapak Ateng Supriyatna. Alhamdulillah beliau bisa hadir, kita doakan biar supaya beliau menjadi lurah, amin, di Papua. Dan yang sama-sama kita muliakan Bapak RT kita, RT 004 Bapak Chandrawardi. Takut salah, benar Pak ya? Ya, mudah-mudahan keluarga semuanya sehat walafiat, amin. Kita semuanya yang hadir diberikan sehat walafiat, amin ya robbal. Tadi Pak RW, Pak RT sudah menjelaskan ada tradisi yang baik di lingkungan RT 4, buka bersama, Masya Allah. Silaturahim, bisa saling ketemu, berjumpa. Ini kalau nggak jumpa begini sulit nih, pada kerja, betul atau tidak? Nah, dengan bersama-sama kita indahnya kebersamaan yang sangat luar biasa sekali. Bukankah saat kita sholat juga diajarkan? Pas puasa kita sholat sering berjamaah. Simbolnya apa? Saling menghargai. Kita ada assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Coba ada nggak orang yang assalamnya sampai muter-muter kepalanya? Ada nggak? Sampai mentok sini nih, saya nggak bisa sampai kemari. Ya Pak RW. Mentok. Harapannya apa? Kehadiran kita di masyarakat baik. Tengok kanan, tengok. Jangan seperti maling. Tengok kanan, tengok kiri, embat. Bukan begitu. Artinya apa? Hendaknya keberadaan kita tadi memberikan kedamaian, kebahagiaan bukan hanya kepada umat Islam, kepada non-muslim juga sama. Kita berikan tidak marah-marah, tidak egois dan lain sebagainya. Menghargai pendapat. Seperti halnya tangan kita ini. Kenapa ada jari kita renggang seperti ini, Pak? Apa maknanya? Biar supaya ada jari yang melengkapi, simbolnya adalah kebersamaan. Bersama-sama mengangkat. Kalau kita mengangkat ini kurma yang di depan dengan jari telunjuk, bisa nggak? Tidak bisa. Tapi kalau bergabung minimal 2 saja, 2 jari keangkatnya. Ini simbol kebersamaan luar biasa. Tuh ibu-ibu juga simbol itu kebersamaan. Ibu-ibu kan mukanya rame tuh ya. Ada warna merah, ada warna hitam, ada pink, ada hijau. Itu kan jadi indah. Kebersamaan berbeda tapi unik. Berbeda jadi membuat cantik. Coba kalau satu warna merah semuanya gimana Pak? Hah? Aduh, pede katanya. Atau enggak yang ondel-ondel warna merah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa mengajarkan kita untuk bersama. Kalau punya rezeki jangan lupa berbagi. Punya rezeki kita bagi. Di musola, di masjid nanti buat buka bersama. Karena kenapa? Kalau kita bersedekah nanti nilai pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Sampai-sampai Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyu a'mal fi Ramadan
Rasulullah ditanya oleh sahabat, pekerjaan apa yang paling baik, yang paling top, yang paling mantep, markotop? Yaitu as-sodaqah fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Bersedekah mumpung kita masih di bulan Ramadan. Ini udah ada pertengahan. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat wal afiat. Rasulullah telah menyatakan kalau kita berpuasa itu banyak manfaatnya luar biasa. Di antaranya buat kesehatan kita, sebagaimana Rasulullah bersabda, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Coba kita cek, ternyata sabda Rasulullah ini sampai diuji coba oleh para medis, para dokter. Dokter yang dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tahun 2013 dia melakukan uji coba terhadap kurang lebih 43 karyawan yang muslim. Ternyata dia menyimpulkan kalau umat Islam berpuasa, insya Allah dijauhkan dari penyakit asam urat, kolesterol, hilang semuanya. Karena kenapa? Dinyatakan menurut dokter Ari tidak ada 43 orang pun dari sampel staf karyawan RSCM ketika dia berpuasa sebulan lamanya di bulan Ramadan itu penyakitnya hilang. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Muhammad Dawahiri dari Universitas Mesir melakukan uji coba juga. Apa benar orang yang berpuasa akan sehat? Ternyata luar biasa. Muhammad Dawahiri menyimpulkan orang yang berpuasa benar-benar sehat, bahkan terhindar dari penyakit. Karena kenapa? Darah putihnya semakin meningkat, sehingga bahkan kulitnya menjadi halus. Makanya ini ada kabar gembira buat ibu-ibu semuanya ini. Kalau ingin kulitnya halus, perbanyak puasa. Nggak usah nanti medikur, pedikur atau apa gitu ya. Apa cukur? Jadi banyak luar biasa sampai awet muda. Luar biasa. Oleh karenanya puasa itu bisa sehat secara jasmani. Bahkan tadi kulitnya menjadi halus. Menurut para dokter, sumber penyakit itu adanya di perut. Kalau kita bisa mengontrol pola makan, pola istirahat, pola olahraga, insya Allah akan sehat wal afiat. Kita puasa ini diistirahatkan ini. Kalau kita coba cermati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Bapak-bapak punya motor baru, punya mobil baru, biasanya ada petunjuk nggak itu untuk servis berkala? Ada nggak? Ada. Kalau kita mengikuti petunjuk dari showroom yang membuat mobil, dari PT yang membuat mobil, kita servis berkala bertahun-tahun, itu akan awet, bener nggak? Sampai puluhan tahun bisa awet. Syaratnya tadi servis berkala. Tapi kita balelo, kita nggak mau servis, beli motor baru, mobil baru. Bukan hanya 2 bulan nggak diservis, bertahun-tahun nggak diservis, rusak nggak mobil motornya? Itu akan rusak. Apalagi itu contoh. Manusia bisa tahu membuat mesin. Manusia membuat mesin motor, mesin mobil, tahu kapan akan rusak itu mesin. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan organ tubuh kita, termasuk perut ini kita. Karena dengan dipuasakan insya Allah akan sehat, yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bengong. Ini romannya matanya udah ngelihat apa namanya, jam aja nih, maghrib kapan ya?
Mikirin rendang aja, Pak RT udah bikin rokok, kapan nih udut nih? Yuk sama-sama biar kompak. Al wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya kalau kita berpuasa itu lebih baik jika kita tahu. Walaupun ada dispensasi, keringanan orang yang sakit dan lain sebagainya, tapi Allah menegaskan kalau kita berpuasa lebih. Ada nih orang kakek-kakek dia nggak puasa, ketahuan sama cucunya. Dia minum obat, kata cucunya, kok kakek nggak puasa, malah minum obat. Kakeknya bingung dia. Mau jawab terus terang gak enak, dia cari akal. Dia inget iklan Bodrek. Dia bilang apa? Kata anak kecilnya, kata cucunya apa tadi? Kakek, kok nggak puasa malah minum obat? Dia bilang, itulah hebatnya Bodrek, bisa diminum kapan saja. Iklannya kan begitu ya. Jadi saat puasa bisa kapan saja. Padahal tadi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kita berpuasa lebih baik kalau kita tahu. Nih ada penelitian yang dilakukan oleh Vladimir Nikitin. Siapa Bu? Vladimir Nikitin. Dia menyimpulkan luar biasa, melakukan uji coba terhadap tikus putih. Tikus putih usianya rata-rata kalau tidak dipuasakan itu usianya 2,5 tahun baru koid, baru mati. Temuan yang menarik, bagaimana tikus putih yang dipuasakan usianya lebih panjang, jadi 4 tahun. Dia melakukan uji coba di sebelah kanan, ini tikus putih umpamanya. Habisnya alhamdulillah ini banyak minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Minimal apa? Rambutnya yang awalnya hitam jadi pada putih. Minaz zulumati ilan nur. Sebelah kanan tikus putih yang tidak dipuasakan, sebelah kiri dipuasakan. Ternyata beda. Hasilnya tikus yang sebelah kanan ini itu matinya 2,5 tahun. Tikus yang sebelah kiri matinya bukan 2,5 tahun, lebih panjang, 4 tahun. Makanya Bapak Ibu ingin awet muda, perbanyak puasa bukan hanya di bulan Ramadan, puasa sunnah. Bahkan Al-Imam As-Syafi'i usia 15 tahun bisa mengarang kitab yang luar biasa. Kitabnya namanya Al-Um. Usia 15 tahun, kelas berapa nih Pak RW? Kelas SMP, kelas 3. Bayangkan, kelas 3 udah mengarang kitab, hampir disetarakan dengan ulama. Apa rahasianya Al-Imam As-Syafi'i? Ketika usia 16 tahun dia menjelaskan kenapa dia bisa mengarang kitab fikih yang luar biasa itu. Ternyata karena rajin puasa. Jadi kalau lagi-lagi bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingin panjang usianya harus banyak puas. Nah ada lagi resep kita panjang usia, bahkan awet muda, bukan hanya banyak puasa. Mau tahu bapak-bapak, ibu-ibu ingin awet muda, mau tahu resepnya? Pak, mau tahu? Mau tahu aja Pak, mau tahu banget? Bu, mau tahu aja, mau tahu banget? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, nih Pak RT alhamdulillah awet muda katanya nih. Nggak tahu kan, dikira masih usia 30 tahun Pak RW.